Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah terus kita panjatkan karena Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita, selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk mentaatinya, untuk memujinya. Dan Allah selalu membuka pintu taubat, membuka pintu taubat dari setiap hamba, siang dan malam. Allah tidak pernah bosan menerima pengakuan hamba yang selalu jujur mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mendapatkan dan mungkin kita pernah atau sering mengalami kekecewaan, kecewa kepada orang-orang yang telah kita bantu, yang telah kita tolong, yang kita telah berbuat baik kepadanya. Seorang suami kecewa kepada istrinya karena istrinya kurang menghargainya. Sedikitnya nafkah yang diberikan tidak membuat dia mengucapkan rasa terima kasih. Malah dia merasa kurang, menyalahkan. Bahkan sikap-sikapnya tidak menunjukkan penghormat dan penghargaan kebaikan-kebaikan suami. Kecewa. Seorang ayah atau ibu kecewa kepada anaknya. Dia telah mengorbankan semua apa yang dia miliki untuk anak. Dia berkorban, membesarkan, mengasuhnya, membiayai sekolahnya. Bekerja siang dan malam untuk buah hatinya. Namun toh anak ini mengecewakan dan tidak tahu bagaimana mengetahui jerih payah orang tuanya. Kecewa dirasakan. Seorang istri kecewa kepada suaminya. Dia telah memberikan pelayanan setiap hari, menghormatinya, akan tapi suaminya kurang bisa menghargai dan tidak mengetahui kekesalannya, pelayanannya, kebaikannya. Kecewa. Seorang guru kecewa kepada anak muridnya. Dia sudah berusaha untuk mendidiknya, memberikan pengajaran yang baik. Besarnya
Anak murid tidak mengetahui bagaimana membalas jasa guru-gurunya. Seorang kawan kecewa kepada kawannya, kecewa kepada tetangganya. Dia telah membantunya, menolongnya, namun toh ucapan terima kasih saja tidak ada. Bahkan menganggapnya ini begitu kecil bantuannya. Kekecewaan akan terus melanda pada kita. Bagaimana Islam menganjurkan mengobati kekecewaan ini? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita, siapa yang mengharapkan balasan dari makhluknya, dia akan kecewa. Seorang suami yang berbuat baik kepada seorang istri, kepada istrinya, dan istri tidak membalasnya dengan baik, tidak menghargainya, akan kecewa. Istri juga demikian. Dia kecewa dengan kebaikan-kebaikan yang dia telah berikan kepada suaminya. Kecewa. Ayah ibu kecewa kepada anak. Karena harapannya kepada makhluk yang berwajah manusia, yang berwajah suami, istri, anak murid, guru. Mereka akan mengecewakan kita. Allah hendak mengatakan, siapa yang mencari, menggantungkan harapan kepada makhluk, maka siap-siap dia kecewa. Engkau akan marah karena mereka tidak menghargai. Engkau akan marah karena mereka tidak mengucapkan rasa terima kasih. Itulah fungsinya kita harus belajar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah hendak menunjukkan kepada kita siapa yang mencari penghargaan dari makhluk, mengharapkan ucapan terima kasih, mengharapkan balasan, akan kecewa berat dan dia akan marah. Oleh karena itu, bagaimana Allah menggambarkan pribadi yang ikhlas? Allah mengatakan di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan makanan kepada kalian itu tidak mengharapkan rasa terima kasih darimu. Aku tidak mengharapkan terima kasihmu. Aku tidak berharap kamu berterima kasih kepadaku. Dan aku tidak berharap kamu membalas kebaikanku. Inilah orang yang mukhlis. Betapa kita, wahai para suami, para ayah, para guru, kita selalu dikecewakan dengan manusia. Agar kita berpaling dari harapan, menggantung harapan kepada makhluk, menuju menggantungkan harapanmu kepada Allah Ta'ala. Jangan berhenti untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan berhenti untuk menolong mereka. Jangan berhenti untuk tetap memberikan kebaikan-kebaikan berikutnya kepada manusia. Lakukan peran kita. Lakukan peran kita. Kita disuruh berperan sebagai seorang suami ketika kita menikah punya istri. Berperanlah sebagai seorang suami yang baik. Tunaikan kewajibanmu sebagai seorang suami. Jangan harapkan istrimu, jangan harapkan balasan dari istri-istrimu. Tapi harapkan pahalanya dari Allah Ta'ala. Allah akan melihat peranmu, bagaimana engkau berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin. Engkau diperintahkan untuk memberikan nafkah, engkau diperintahkan untuk memberikan nasihat ketika mereka berpaling, ketika mereka melenceng. Perkara mereka mau terima nasihat atau tidak, itu bukan urusanmu. Tetaplah tegakkan, berikan nasihat, berikan nafkah, berikan yang terbaik, jadilah suami yang terbaik. Tunaikan kewajibanmu, harapkan semuanya di sisi Allah. Jangan harapkan istrimu, jangan harapkan balasan dari istrimu.
engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau akan terus istiqomah menjadi seorang suami yang baik, penuh perhatian. Hargai kebaikan-kebaikan istrimu. Demikian juga seorang istri. Berperanlah sebagai seorang istri. Tunaikan kewajiban. Harapkan kewajiban itu. Harapkan biar Allah yang membalas. Jangan harapkan balasan dari suami. Engkau akan menjadi yang terbaik sebagai seorang istri. Sebagaimana istri Fir'aun, Asyiyah. Walaupun suaminya suami yang bengis dan kejam, tapi itu urusan suamiku dengan Allah Ta'ala. Urusanku, kewajibanku adalah aku sebagai seorang istri yang harus menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Urusan seorang suami adalah tegakkan kewajiban, berikan nasihat ketika salah. Lihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut. Dia tidak peduli istrinya mau iman kepadanya, mau kufur kepadanya. Dia tidak peduli, yang penting saya sebagai seorang suami menegakkan kewajibanku, memberikan nafkah, membimbing, menegur. Perkara tegurannya diterima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tegakkan terus. Sebagai seorang anak, ketika kita punya ayah, punya ibu, berperanlah sebagai anak. Anak yang terbaik, tunaikan kewajiban sebagai seorang anak. Harapkan balasan itu di sisi Allah. Jangan harapkan orang tua menghargai kita. Kadang orang tua tidak menghargai, orang tua mengecilkan peran atau balasan kebaikan anaknya. Jangan. Demikian guys seorang guru. Tunaikan kewajiban sebagai seorang guru. Bagaimana menjadi guru yang terbaik? Harapkan itu semuanya Allah yang membalas. Jangan harapkan balasan dari anak-anak muridmu. Sebagai seorang dai, berikan, jadilah yang terbaik sebagai seorang dai. Tunaikan, ikhlaskan. Biarkan Allah yang menghargai dan menilai. Allah harapkan balasan di sisi Allah. Jangan harapkan umat menghargaimu. Terus berperanlah sebagai orang yang terbaik. Kita hidup ini hanya untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan posisi kita. Kadang kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai tetangga, sebagai kawan. Ketika kita lakukan kewajiban kita menurut posisi kedudukan kita masing-masing tadi, dan harapkan semuanya Allah yang membalas, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kita tidak pernah kecewa telah berbuat baik kepadanya, karena kita hanya mengharapkan Allah. Lihat para nabi dan para rasul, mereka tidak pernah berhenti untuk berbuat baik kepada umatnya, sekalipun umatnya mencaci, memaki, menuduh, memfitnah, bahkan mengusir dari kampung halamannya, bahkan membunuhnya. Karena mereka tidak mengharapkan Allah, tidak mengharapkan makhluknya, tidak mengharapkan manusia. Inilah spirit ikhlas di dalam kehidupan kita. Inilah aplikasi ikhlas dalam hidup kita. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dalam berbuat baik. Walaupun orang yang sudah dibantu itu mengecewakan kita, tidak membalas, tidak berucap terima kasih. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kalau tadi saja saya memberikan nasihat dari sudut pandang orang yang memberi, yang berbuat baik, tetaplah berbuat baik dan jangan pernah kecewa karena Allah tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Maka saya nasihatkan untuk khutbah yang kedua ini kepada mereka yang ditolong, kepada mereka yang dibantu, kepada mereka yang diberikan atau berhutang budi. Hendaklah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai menghargai kebaikan orang lain. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai menghargai kebaikan jasa-jasa orang lain. Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dihitung sebagai orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia yang telah menolongnya. Kalau dia tidak menghargai kebaikan-kebaikan orang yang sudah menolongnya. Ucapan alhamdulillah saja enggak cukup, tapi kita perlu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Kita perlu membalasnya satu ketika kita memiliki kesempatan untuk berbalas budi, berbuat baik kepadanya. Agar apa? Agar mereka yang menolong kita itu tidak timbul kecewa. Tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, bantuannya. Yang ini membuat amal kebaikannya sia-sia. Yang dibantu menjadi sebab hilangnya kebaikan dari orang yang membantu. Bukankah ini adalah satu dosa juga? Bagaimana supaya membantu kita itu dia tetap kekal amalnya? Maka terima kasihlah, hargailah. Ucapkan terima kasih. Balaslah dengan yang lebih baik. Lihat Rasulullah SAW mengajarkan agar selalu membalas dengan yang lebih baik. Kalau kamu diucapkan salam assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Minimalnya sama, waalaikumsalam. Balaslah yang lebih baik, yang lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawablah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Suruh membalas yang lebih baik, yang lebih. Subhanallah, bagaimana Rasulullah mengajarkan seperti ini. Akan tapi kenapa masih ada umatnya yang enggak mau membalas, bahkan mengecilkan, mengerdilkan, meremehkan kebaikan. Istri mengerdilkan kebaikan suami, suami mengerdilkan peran istri. Anak mengerdilkan, meremehkan peran ayah dan ibunya. Anak murid mengerdilkan, mengecilkan, meremehkan peran dan jasa guru-gurunya. Subhanallah. Kalau bisa kita membalas lebih, balaslah. Itu adalah nilai ajaran Rasulullah, ajaran Islam. Ini adalah sunnah, wahai ahlu sunnah. Ini adalah sunnah Rasulullah. Membalas yang lebih baik. Balaslah dengan lebih baik. Balaslah. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Pandai menghargai orang lain. Ucapan terima kasih. Dan membalas dengan lebih baik lagi. Masya Allah. Ajaran Rasulullah begitu hebat. Dan inilah aplikasi, akhlak terapan dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang istri terus mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Suami mengucapkan terima kasih kepada istrinya yang telah merawat anak-anaknya. Akan tapi, wahai kaum muslimin, kita tidak akan pernah bisa menghargai orang lain kalau kita
masih fokus pada kekurangan dan kesalahannya. Seorang suami nggak akan bisa menghargai istrinya kalau yang diingat-ingat adalah kesalahan dan kekurangan istrinya. Seorang istri tidak akan pernah bisa menghargai suami kalau yang diingat adalah kesalahan dan kekurangan suaminya. Seorang guru tidak akan pernah menghargai anak murid ketika yang diingat adalah kekurangan dan kesalahan anak murid. Seorang murid tidak akan bisa menghargai gurunya kalau yang diingat adalah kesalahan dan kekurangan gurunya. Akan tapi kita akan bisa menghargai kalau kita masih yang kita ingat adalah kebaikannya, kelebihannya. Lihatlah kelebihan istri kita. Kita akan bisa menghargai istri kita. Kita akan bisa mengucapkan terima kasih. Lihatlah suami, kebaikan suami. Maka istri akan bisa mengucapkan terima kasih. Ayah akan bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya ketika melihat kebaikan dan kelebihan anak-anaknya. Dan seterusnya. Ketika kita biasakan ingat-ingat kebaikan dan lupakan kesalahan dan kekurangan. Maka kita akan bisa menghargainya. Kita akan bisa memujinya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha syai'an radhiya minha syai'an akhar. Janganlah seorang suami mencaci maki istrinya. Kalau dia tidak suka pada salah satu perangai akhlaknya, dia akan suka pada akhlaknya yang lain. Maknanya apa? Cacian, makian, kemarahan itu timbul karena kita hanya melihat kesalahan dan kekurangan. Kita akan bisa mengucapkan terima kasih, akan bisa menghargainya kalau yang kita ingat adalah kebaikan dan kelebihan. Ketika itu kita kembangkan, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada sesama kita, kepada semua orang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi-pribadi yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.